Hari ini aku capek banget lagi Kak. Why? Lagi ngerasa capek banget sama isi semua skenario yang ada di kepala gue. Kenapa? About your life kah? Atau apa kah? Semuanya. Kayak semua jalan cerita lo, kehidupan lo setiap hari tuh lo udah bikin skenario gitu di otak. Kayak hari ini misalkan. Atau kayak pasangan. Aduh. Berat ya bun? Terus gimana? Itu langsung kayak ada skenario di kepala gue gitu kan. Misalkan kayak gue baru chat-chatan nih sama lo. Terus gue udah ngebayangin yang kayak gue udah punya skenario dari nanti kita janjian ketemu sampai kita ketemu, kita ngomongin apa aja, yang akan dijawab sama lo, yang akan gue balikin tuh apa aja. Tapi ternyata pas kejadian nggak kayak gitu. Beda banget. Jadi poinnya kayak lu terlalu menaruh harapan pada sesuatu kah? Sehingga akhirnya lu bisa berpikir kayak gitu. Gue nggak paham juga sih ya, tapi itu bisa dibilang jadi kayak ekspektasi nggak sih? Gue berekspektasi akan sesuatu hal gitu, akan kehidupan gue setiap harinya, mau pekerjaan, mau percintaan gitu. Jadi kayak capek sendiri sama ekspektasi. Enggak, ekspektasi yang lo buat sendiri padahal. Menurut lu tuh ekspektasi sendiri tuh apa? Maksudnya arti dari ekspektasi lu tuh apa sebenarnya? Menurut gue ekspektasi tuh kayak angan-angan yang ada di kepala, segala harapan yang lo tanam, yang lo bangun sendiri gitu. Kalau menurut gue ekspektasi buat gue tuh kayak ya sama sih jadi harapan, tapi kadang juga jadi penyemangat gue sih. Kayak, masa? Yes, kayak like misalnya gue mengharapkan sesuatu hal nih, mungkin ada beberapa hal yang tercapai, ada yang enggak. Tapi itu jadi semangat ke gue, kayak gue harus punya ini nih. Kayak itu angan-angan dong, masuk gak kayak ekspektasi? Kayak misalnya gue mau punya barang, terus gue kayak gue harus punya ini, terus ada prosesnya. Terus kayak ada kesenangan sendiri buat gue ya. Buat gue tuh ada kesenangan sendiri saat ekspektasi gue atau harapan gue itu menjadi berhasil, kenyataan. Gitu kan. Nah tapi seperti quotes-quotes yang banyak di luar sana, lu baca kan Kak, realita itu sangat menyakitkan. Bullshit gak sih? Ketika lu punya ekspektasi setinggi langit, tapi tiba-tiba lu dihajar sama realita abis-abisan. Dan menurut gue, gak tau ya, kayak semakin bertambah umur semakin lu dihajar abis-abisan sama realita gak sih? Gimana coba? Kayak buset deh, gue capek banget loh. Oke, sekarang maksudnya contoh kayak misalnya ekspektasi apa sih yang lu pernah harapin gitu deh? Contoh. Contoh dari segi apapun ya. Dari segi apapun, gue ngambil dari segi percintaan kali ya, yang paling gampang dan yang paling banyak terjadi gitu. Biasanya kan kita gampang banget menaruh ekspektasi sama orang kan, daripada sama hal misalkan kayak gue punya tujuan, gue mau berkarir gitu. Orang masih lebih sering menaruh ekspektasi mereka ke orang lain sebagai pasangan daripada ke pekerjaan mereka sendiri, ya kan? Makanya kayak gue tuh suka berekspektasi, anjir gue pengen deh dapetin laki-laki ya. Dalam hal gini, kayak dia membuat waktu buat gue. Terus dia memperlakukan, gue berekspektasi dia akan memperlakukan gue seperti apa. Contoh simple, kayak misalkan gue baru deket sama cowok, gue menaruh ekspektasi gue nih ke dia kayak, anjir gue pengen chat-chatan sama lo, gue berekspektasi lo akan ngechat gue duluan, akan ngajak gue jalan sampai akhirnya kita bisa jadi pasangan. Gitu. And then what happened next? Dia pergi jauh banget lagi. Nggak jauh banget sih, cuma lama aja, Cok. Pace-nya agak sedikit lamban gitu ya? Bahkan dia nggak ada move? Nggak ada move. Dan jadi yang kayak gue build nih, gue bangun skenario di kepala gue berekspektasi skenario yang ada di kepala gue akan menjadi kenyataan. Seenggaknya ya 50% lah ya. Tapi ini nggak. Ternyata realita tidak seperti itu, Bunda. Ada yang pernah merasakan?
realita bener-bener kayak 180 derajat dari yang gue harapin gitu. Oke, buat lu berarti dalam love life ya, kehidupan percintaan yang lagi gue alamin sekarang ya. Kalau dari gue ya, dari pekerjaan nih. Bunda ini mah benar-benar pelacur, pelacur. Gak apa dong, salah nggak? Iya, kalau gue dari pekerjaan ya, maksudnya gue udah berapa tahun lah bekerja gitu. Mungkin gue tipikal orang yang suka organize atau memanage suatu hal, project dan lain-lain. Dan gue nggak suka sebenarnya back office, itu gue nggak suka sesungguhnya gitu. Tapi balik itu tadi reality ya kan, untuk percuanan kayak back office mungkin lebih stable ya, kayak oke, monthly ini lo dapet. Sekarang akhirnya gue terjun nih udah beberapa bulan ke back office. Yang gue lihat mungkin yang menurut kayak orang-orang kayaknya enak banget ya lo office hour dan lain-lain, tapi ternyata pressure-nya, terus job desk lo yang wah kayak tiap hari tuh nggak pernah ada kelarnya sih. Ditambah lagi kalau lo punya rekan kerja yang nggak punya otak dan nggak sesimpel itu, kayak gue pengen hari Jumat gue tenang, udah gue nggak mikirin apapun gitu, Sabtu Minggu udah buat gue tinggal santai di rumah, dan ternyata nggak kayak gitu. Maksudnya ya ralat ya kalau gue salah, maksudnya nggak semua kehidupan office hour atau back office like ya apa yang gue alamin, tapi yang kayak gue itu ekspektasi gue akan kayak stable, mungkin harapan gue, namanya kan ekspektasi kan, but realitinya is too much like, apa karena gue yang terbiasa bekerja dengan per project atau dengan ke lingkungan kerja yang udah kayak family oriented, gue nggak ngerti sih. Tapi kalau menurut gue di pekerjaan ekspektasi gue akan kayak baik-baik aja ternyata. Nah tapi jadinya tuh kayak ketika kita berekspektasi akan satu hal, apalagi kita naruh ekspektasi sama orang, sama seseorang, itu kayak lebih gampang sakit hati nggak sih? It's true. Makanya gue banyak banget kan kak quotes tuh yang bilang kayak udahlah nggak usah berekspektasi gitu. Nggak usah mimpi terlalu jauh deh. Nanti jatuhnya sakit. Lo nggak usah sibuk-sibuk berharap, menaruh harapan ke orang lain deh atau ke suatu hal deh gitu. Jalanin aja. Nah, dan kita ngerasain pahit-pahitnya, ngerasain kayak anjir, ekspektasi gue hancur dalam sekejap dan itu nyakitin banget. Makanya menurut lo dari pengalaman ya, berapa banyak ekspektasi yang sudah hancur, terhajar realita, lo jadi mikir kayak gue lebih mending gak usah berekspektasi aja gak sih mulai sekarang? Kalau buat gue pribadi ya, enggak sih, maksudnya ya bukannya sok bijaksana nih, maksudnya, tapi kalau dari gue pribadi ya gue jadiin itu pelajaran. Kayak apa sih yang salah? Gue tipikal orang yang kayak gitu, apa sih yang salah nih? Kenapa kok bisa gagal? Atau kenapa kok bisa hancur gitu? Dalam semuanya ya, segi misalnya percintaan, pekerjaan, kehidupan, kayak ya pasti lu pernah ngelakuin something wrong atau apalah. Kalau gue menjadikan itu pelajaran buat gue, dan gue akan tetap berekspektasi kayak itu. Makanya tadi menurut gue kayak itu adalah harapan buat gue, kayak penyemangat kalau dari walaupun lo tahu semakin tinggi lo berekspektasi, lo akan semakin sakit. Semakin besar ekspektasi lo akan rasa sakit yang lo rasain akan lebih dalam. Iya, itu kayak konsekuensi gue. Sebelum gue mengharapkan sesuatu hal, gue udah tahu nih kayak ya udah buruknya tuh kayak gimana, worst case-nya kayak gimana, tapi ya for me like it's okay. Ya Allah, dia kayak menikmati banget masa sakit hatinya lagi. Kalau lu gimana? Gue mendingan, gue nggak tahu sih kan, tapi kayak gue masih bingung gitu. Gue pengen tidak berekspektasi. Gue pernah nyoba yang kayak beberapa waktu lalu kayak udah deh gue capek banget berekspektasi. Gue capek jadi overthinker yang selalu mikirin segala hal, naruh harapan sama semua hal, semua orang gitu. Kalau relationship-nya akan baik-baik aja, tapi ternyata berantakan juga gitu. Jadi sempat gue ada di masa yang kayak udah deh, gue nggak mau berekspektasi, gue nggak mau berharap, jalanin aja, let it flow aja. Tapi jadi ngerasa kayak kok ada yang hilang ya? Bukan gue pengen sakit hatinya ya, tapi kayak kok hidup gue jadi
datar aja gitu. Kayak nggak ada tantangan nggak sih, kayak ya maksudnya kayak nggak ada tantangan lu tiap harinya, ya udah gitu-gitu aja. Dan gue jadi kayak ngerasa kayak gue jadi kayak dead fish yang cuma ngikutin ke bawah arus gitu. Ya mau sampai mana ujungnya juga kita nggak tahu gitu kan. Jadi ya makanya jadi kayak nggak punya semangat sendiri. Berarti kesimpulannya walaupun kita sakit hati, kita tipe yang masih mau berekspektasi. Yes, karena ya buat acuan, buat ya itu semangat sih. Tapi sumpah, gue sampai sekarang masih bingung sih gue harus berekspektasi atau enggak. Kayak teman-teman kalau misalkan coba tolong kasih saran. Lu ngejalanin hidup lu sekarang masih mau berekspektasi atau enggak? Dan kalau enggak kenapa? Kalau masih mau berekspektasi juga kenapa? Padahal lo tahu lo akan sakit hati. Yes. At the end of the day, apapun halnya pasti akan sakit hati. Ya karena ya itu semua tadi kan harapan nggak semuanya. Ya kayak lo udah ngatur skenario, punya bla bla bla. Tapi at the end finalnya ya nggak apa yang kayak lo harapkan. Iya. Coba. Tapi kayak tadi lo bilang lo masih mau berekspektasi, ekspektasi itu kayak semangat buat hidup lo. Gimana lo ngatur ekspektasi lo padahal lo tahu gitu lo akan sakit hati. Gimana? Kenapa masih mau? Gue ya itu ya ngatur sih oke, kontrol kayak ekspektasi gue misalnya gue ambil yang simple deh ya, simple nggak usah yang berat-berat. Gue mau memiliki handphone lah kasarnya gitu, handphone. Kayak akhirnya gue mengatur kayak nih handphone nih dari awal gue pikirin dulu nih kegunaannya buat gue apa, kayak in a good way-nya buat gue apa, terus yang negatifnya buat gue apa. Jadi gue udah tahu duluan nih, jadi kalau misalnya oke, gagal, ya udah berarti gue udah tahu gagalnya itu karena apa. Apakah itu cuman buat gengsi kah, ataukah itu cuman buat ngikutin tren. Tapi kalau in a good way-nya kayak oke, misalnya ininya lebih bagus, apa lebih bagus. Jadi gue control it. Kayak misalnya gue mau mengharapkan sesuatu, gue udah memikirkan in a good way-nya apa, in a bad way-nya apa. Iya, tapi gimana kakak bisa ngontrol ekspektasi kakak supaya ketika itu tidak menjadi kenyataan, gak sakit-sakit banget gitu? Ya itu karena gue udah tahu. Worst case-nya tuh apa, dan ya udah let it go. Kayak oke, udah berarti gue udah tahu kok gue gagal, berarti karena berarti itu cuma buat gengsi lah. Kayak sebenarnya nggak butuh-butuh banget, kenapa lu harus maksain beli? Pas udah nggak kebeli ya oke, it's fine for me. Kayak gitu sih. Lebih nerima berarti. Lebih nerima ya? Kayak ya itu jadiin pelajaran lagi ketika gue mau mengharapkan sesuatu, ya jadi berarti gue harus yang mencari yang ya sebenarnya salah sih, maksudnya nggak tahu salah nggak tahu bener ya, tapi kayak kalau dari gue sih seperti itu. Maksudnya kayak gue lebih kontrol. Ya itu tadi balik jadi pelajaran. Gue udah tahu nih skenario terburuknya apa dari harapan gue. Gue tipikal orang sih seperti itu, karena gue suka sesuatu hal tuh termanage kayak. Ya walaupun nggak bisa itu kan tadi nggak akan bisa, tapi ya untuk case ini ekspektasi atau harapan ini ya gue tipikal seperti itu. Oke. Kalau buat lu gimana? Kan lu kayak masih agak bimbang nih. Iya, kayak gue tuh gue nggak pengen dapetin rasa sakit hatinya lagi sih, kayak apalagi kayak kita ketika udah nggak dengar kata ekspektasi, sekarang tuh rasanya konotasinya ya, keseringan konotasinya tuh lebih keburuk gitu, lebih ke yang langsung kebayang di otak lo tuh kayak aduh sakit nih. Kalau gue berekspektasi pasti berantakan nih kayaknya, nggak kemungkinan besarnya nggak akan sesuai gitu. Nah itu yang gue lagi kayak gue harus berpikir, oke, misalkan ya, gue akan tetap berekspektasi. Apakah gue akan berekspektasi tapi tidak terlalu tinggi kah? Atau gue boleh berekspektasi tapi dengan tetap melihat, mempertimbangkan pikiran gue lebih rasional lah gitu. Nah gue nggak tahu tuh. Masalahnya gue nggak tahu gimana caranya untuk mengontrol ekspektasi lo supaya nggak tinggi-tinggi. Kalau gue mau kita kan berekspektasi ya sesuka hati ya. Kayak contoh pekerjaan, gue berekspektasi gue pengen jadi seorang produser, gue pengen jadi seorang presiden, misalnya sah-sah aja sebenarnya. Tapi ternyata realitanya cuma nempatin gue
kerja di corporate staff itu bukan cuma sebenarnya, iya. tapi berdasarkan ekspektasi gue yang tadinya udah segini, udah 10, ternyata gue realita nyuruh gue udah lo di 3 aja, Cok. Lo belum bisa ke 10 gitu. Dengan entah apapun itu ya, karena apapun, misalkan karena pendidikan kah apa segala macam ya kan, banyak hal. Itu dia, makanya gue jadi kayak, dan ditambah lagi konotasinya si ekspektasi ini sendiri udah negatif tuh, ya, udah lebih ke negatif. Kayak itu dia. mungkin orang juga some people kayak ngeliat kayak apaan sih lo gitu nggak sih? Iya, Lu kita misalnya kayak angan-angan deh, misalnya aduh gue pengen banget nih punya mobil, misalnya lu cuman seorang pekerja staff gitu, sorry maksudnya kayak, atau apa gitu, kita pekerja, gue pengen punya mobil, mungkin yang tahu apaan sih lu, ngapain sih lu kerja gini aja, masa lu berharap gitu nggak sih? nah iya kan, itu dia, makanya gue jadi kayak aduh, gue masih bingung, gue nggak tahu gue harus menaruh ekspektasi lagi kah ke orang lain, atau mendingan gue matiin aja ekspektasinya. Kayak ekspektasi, lo nggak hidup dengan nggak punya ekspektasi, lo lebih tenang jadinya. Walaupun sometimes akan ngerasa, kalau gue akan ngerasa jadi kayak kosong, jadi kayak nggak ada aja gitu. Motivasi nggak sih? Sebenarnya nggak sih? Iya nggak sih? Apa gue salah? Apa? Karena berharap gitu. Iya sih. Gue bangun pagi, gue pengen anjir, gue berharap ada WhatsApp nih masuk. Kayak selamat pagi cantik gitu kan. Ekspektasi boleh kan, tapi sakit bunda. Hidup ya tuh berarti ya. Emang ya realita tuh kadang suka sekurang ajar itu dan sebecanda itu kan. Oke nih, balik lagi nih ke si ekspektasi ini nih, balik ya. Capek deh gue. Udah langsung gitu, capek gue. Gimana, kan tadi udah cara ngontrol ya, terus gimana caranya buat lo nanggulangi nih rasa sakit itu di prosesnya gitu? Karena ini lo nanya ke gue karena gue yang sering ekspektasinya berantakan. Iya, kalau gue kan kayak udah maksudnya mungkin udah lebih terkontrol gitu. Nah, kalau buat lo tuh, lo nanggulanginnya tuh gimana? Ekspektasi kan gue taruh di kepala Mungkin itu karena gue overthinker juga, jadi selalu kepikiran gitu. Nah itu gue kayak misalkan gue temenan nih sama nih cowok di Instagram gitu. Yang tadinya buletan in profile lu tuh, story lu tuh paling awal, paling kiri, ya kan? Setelah sakit, setelah gue tahu realitanya, lo nggak ngejar, lo nggak ada feedback dan segala macam. Sorry to say, gue harus mengambil langkah untuk gue hide story lo. Supaya gak ada di barisan paling kiri lagi nih. Berarti ini gak apa-apa dong nih lu ceritain kalau lu akan seperti ini gitu. Berarti kalau lu punya someone dan kayak, kok dia gak ngeliat story gue lagi, berarti itu lagi di masa itu nih. Itu bukan gak peduli, tapi kita mencoba untuk ngeluarin lu dari kepala kita, anjir. Ada hati yang harus dijaga gitu ya, Bun. Hati kita sendiri. Kayak kalau gue kayak gitu, Kak. Itu langkah. Misalkan kalau case-nya di seseorang gue akan benar-benar mencoba mengeluarkan orang itu dari kepala gue. Contoh kayak gue berharap dia ngelihat story gue. Tapi pas gue ngecek gak ada lagi, anjir. Gue udah langsung yang kayak gue hide story-nya, dan bahkan kemungkinan gue bisa nggak hide story lo. Jadi kayak itu kayak simple things, tapi itu means buat lo berarti. Itu means buat gue. Hal-hal kayak gitu means. Karena gue harus mengeluarkan lo dari kepala gue. Kalau lo ada terus di barisan paling kiri, gue akan selalu ngecekin hidup lo gitu. Gue akan kayak, oh dia hari ini lagi begini. Oh mungkin, contoh misalkan, gue ngeliat story dia lagi sibuk gitu, dia lagi kerja. Oh dia lagi mungkin banyak ini yang datang gitu kan, banyak kliennya, jadi sibuk kerja, jadi nggak punya waktu untuk balesin story gue atau ngechat gue. Kayak gitu, gue selalu mencoba untuk berpositif thinking supaya ekspektasi gue bisa tetap berlanjut. Makanya gue yang lebih milih untuk udah deh, gue kayaknya
story lo nggak bisa nih ada di paling kiri lagi gitu. Oke. Itu kalau untuk buat percintaan ya. Kalau misalkan dari tadi contoh-contoh gue tuh kayak yang relate sama kehidupan nih, misalnya kayak barang, pekerjaan. Nah kalau dari segi itunya lu gimana? Ada nggak sih lu pernah berekspektasi mempunyai sesuatu kah? Atau hidup lu mau dibawa kemana nih lu? Kayak tadi produser gitu. Nah itu gimana tuh lu? Ada, tapi kayak kalau untuk karir ya, kalau untuk karir pekerjaan, gue tuh lebih termanage memang daripada gue menaruh ekspektasi sama orang. Kalau pekerjaan, gue udah ketika lulus kuliah tuh gue udah bikin stepnya. Oke. Gue bisa gue berekspektasi jadi produser. Gue bisa jadi setelah lulus, gue bisa jadi produser itu berapa lama? Kira-kira itu udah dihitung pekerjaan apa aja yang harus gue lakuin sebelum gue bisa sampai di level produser gitu. Gue mesti ngelewatin jadi personal assistant, jadi production assistant dan segala macam dulu sampai akhirnya ada mungkin sekitar 4 sampai 5 jenjang yang harus gue lewatin sampai lu mencapai si titik produser ini. Dan gue jadi kayak ngerancang aja sih kalau untuk pekerjaan ya. Berarti itu lebih termanage ya? Maksudnya lu bisa lebih kontrol kalau untuk kayak kehidupan dan kalau untuk pekerjaan dan itu karena menurut gue terutama pekerjaan itu cuma gue peran utamanya Kak. Iya. Jadi gue masih bisa ngatur gitu. Sekalipun gue gagal, gue bisa evaluasi. Tapi kalau kita depends something, kita berekspektasi sama sama orang atau sama suatu hal yang nggak bisa lu reach gitu loh. Yang nggak bisa kita kontrol, itu yang menurut gue jadi lebih sakit hati gitu. Kayak kita nggak bisa maksain dia untuk ngechat kita kan, dan nggak bisa maksain juga lu harus bisa suka sama gue itu gitu. Itu dia. Nah itu yang harus diterima. Sedangkan kalau pekerjaan gue masih kalau gue gue belum masuk di, misalkan gue belum keterima di PA, gue harus kerja apa dulu nih yang kira-kira masih relate sama PA supaya ngelamarnya masih bisa nyambung gitu kan. Kayak kalau kerjaan atau karir itu sesungguhnya kayak sebenarnya kayak goals nggak sih? Kayak lu bisa atur sebenarnya. Sesuai dengan effort lo gimana sampai di situ. Gimana how you get prosesnya sampai how you get titik misalnya lu produser gitu kan. Dan gue tipe orang yang lebih menyukai prosesnya kalau untuk di pekerjaan. Tapi kalau untuk di pasangan berekspektasi di orang tuh kayak nebak-nebak. Dan gue benci banget lagi nebak-nebak perasaan orang. Capek tau. Kayak ada suka dia sama gue. Besok ngechat nih, ternyata kayak udah 3 hari, seminggu kayak morning, udah saat tidur kayak gitu. Tiba-tiba lu ngilang. Hai, kamu hantu. Kayak gitu. Kalau gue lebih kayak gitu, makanya gue jadi lebih mutusin untuk gue kayaknya yang harus stop untuk mencari tahu tentang lo deh. Buat kontrolnya lu seperti menanggulanginya seperti itu supaya bisa keluar dari otak gue gitu. Tapi capek nggak sih? Sebenarnya capek nggak sih buat kita tuh buat kayak gitu, sebenarnya capek nggak sih? Capek Kak, menurut gue capek menebak-nebak hal yang akan datang, entah itu apapun setiap hari ya. Kayak general aja nih, maksudnya kayak capek nggak sih selalu berekspektasi? Capek banget. Karena ya itu tadi, lo tahu realitanya nggak akan selalu sama seperti apa yang lo inginkan. Tapi kalau lo nggak punya ekspektasi juga, lo ngejalanin harinya kayak gimana Nyet? Iya sih, gue yang udah tipe kalau yang udah bisa mengontrol itu pun kadang ya gue pernah ngerasa, walaupun itu balik lagi menjadi semangat gue ya, tapi kayak ya sih kayak sometimes gue berpikir ya udah deh, tapi gue mikir lagi kayak ya itu buat semangat gue deh. Ya kan? Kita jadi kayak yang bimbang gitu. Padahal hidup kita sendiri, kita yang bisa, ya itu tadi kita yang bisa kontrol, kita yang bisa tahu alurnya kemana, tapi tetap aja. Makanya, jadi gue kepikiran kayaknya sekarang ya untuk masalah ekspektasi, gue mengurangi untuk berekspektasi sama orang
ataupun sama semua hal yang nggak bisa gue kontrol. Contoh alam, kejadian setiap hari. Itu gue nggak mau berekspektasi. Gue mencoba sebisa mungkin untuk tidak berekspektasi akan hal itu. Tapi kalau hal-hal yang masih bisa gue kontrol, itu gue mau deh. Iya, kayak gue misalnya ya itu, makanya ekspektasi buat gue ya, gue harus tahu dulu nih apa sih yang mau gue harapin, apa sih yang bisa gue simpen sebagai ekspektasi gue buat semangat gue. Jadi gue lebih, kalau pelajaran ya, kalau buat gue tuh kayak gitu. Jadi ya buat semangat aja, kayak gue harus ini, gue harus ini, gue harus ini, gue harus ini, udah. Berarti pelajarannya pelajarannya apa nih kira-kira? Pelajarannya dari sekian banyak rasa sakit hati dari ekspektasi lo, apa? Lo dapet apa dari rasa sakit karena ekspektasi lo sendiri? Coba ya komen di bawah ya, kita diskusi ya. Kita bakalan nanggepin sih semua komentar lo. Pasti. Di kolom komentar pasti kita jawab. Dan gak akan nutup kemungkinan kita akan bahas lagi nih apa yang lo semua udah kasih tahu. Malah kita bisa belajar dari mereka sih. Karena masalah kita juga masih bingung kita harus ngapain. Pasti gue yakin banyak banget orang di luar sana yang masih bingung harus ngapain sama ekspektasi mereka kan. Arti ekspektasi sendiri tuh apa buat lo gitu. Boleh banget nanti kita discuss. Bisa juga kita bahas kayak gini ya kan. Realita menghajar. Ya itu kayak gue, kalau gue ya udah control it, apa yang lo butuhkan, apa yang bisa kita kontrol dan jadi semangat buat semangat hidup lo dalam semua hal ya, ekspektasi. Kalau gue sih juga gitu. Udah, gue kayaknya ini terakhir gue berekspektasi sama seseorang. Oke, tapi kalau untuk pekerjaan dan lain jangan ya. Ya tapi kalau orangnya datang lagi ya gimana bunda? Itu kan nggak bisa dikontrol memang. Nah, lo langsung auto jadi paling kiri lah. boleh jadi pembahasan juga boleh. Mungkin kayak temanya percintaan ya nggak sih? Enggak sih gue udah males. Oke. Udah cukup sekian, terima kasih teman-teman, thank you banget. Ini episode pelacur yang pertama. Sampai jumpa di pelacur berikutnya. Pelan-pelan curhat bareng kita nggak apa-apa banget loh. Ditunggu ceritanya ya, curhatan-curhatannya ditunggu ya. Sampai jumpa, gue Mars Dwiri, pamit. Gue Dira, see you in next video, okay? Peace out.